Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Musri Seldi dari kelompok 4. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proses sinkronisasi dari mata kuliah sistem operasi. Nah, sebelum itu, saya akan perkenalkan kembali anggota-anggota saya, yaitu pertama ada saya sendiri, Arif Musri Seldi, ada Rizky Ananda Sihotam, ada Khalil Mulia Farer, ada Rahmat Hidayat, dan ada Mifhatul Sidik. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang mengapa perlu sinkronisasi proses? Nah, sistem operasi modern memungkinkan banyak proses berjalan secara bersamaan. Namun, ketika beberapa proses mengakses research yang sama tanpa pengaturan, nah dapat terjadi konflik yang menyebabkan data-data itu menjadi tidak konsisten. Nah, di sini kita akan lanjut membahasnya tentang apa itu proses sinkronisasi. Nah, proses sinkronisasi sendiri itu adalah mekanisme dalam sistem operasi yang mengatur urutan eksekusi proses agar dapat mengakses resource bersama secara aman dan terstruktur. Nah, dengan adanya sinkronisasi ini, setiap proses dapat berjalan secara tertib tanpa saling mengganggu, sehingga konsistentasi data tetap terjaga. Nah, dapat kita ibaratkan itu sendiri, sinkronisasi ini seperti polisi lalu lintas, yang dimana polisi itu sendiri menjaga alur pada lalu lintas agar tidak bertabrakan, agar jalurnya sesuai arahan, agar tidak terjadi macet dan sejenisnya. Nah, itu juga lah gambar umumnya tentang proses sinkronisasi yang dimana proses ini akan mengurutkan step by stepnya atau langkah-langkah agar tidak terjadi tabrakan saat user atau kita itu membuka data yang sama gitu. Kurang lebih dari saya seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ananda Syotang dengan NPM 240411101036. Saya dari kelompok 4 dan dari mata kuliah sistem operasi. Nah, sini saya akan melanjutkan pembahasan dari PPT kami yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di bagian saya akan menjelaskan apa itu race conditioning, contoh race conditioning, dan apa itu critical section. Nah, jadi kita akan mulai bahas dari apa itu race conditioning. Nah, race conditioning itu adalah kondisi ketika dua atau lebih proses mengakses dan modifikasi data yang sama secara bersamaan. Nah, sehingga hasil akhir bergantung pada urutan eksekusi proses tersebut. Jadi hal ini itu dapat menyebabkan data itu menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, contoh dari race conditioning itu adalah kita misalkan terdapat sebuah variabel bersamaan seperti X itu sama dengan 5. Nah, yang diakses oleh dua proses secara bersamaan. Nah, yang proses pertama kita misalkan itu proses A, yaitu untuk menambahkan satu ke X sama dengan X tambah satu. Nah, lalu ada proses B, itu menambahkan satu ke X sama dengan X tambah satu. Nah, secara logika, hasil akhir seharusnya itu X itu sama dengan 7. Namun, karena ada eksekusi yang terjadi secara bersamaan tanpa sinkronisasi, hasilnya bisa menjadi X itu sama dengan 6. Nah, seperti itu contohnya, teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk ke critical section. Nah, jadi critical section itu adalah bagian dari kode program di mana proses mengakses resource bersama atau share resource seperti variabel, file atau memori. Nah, pada bagian ini hanya satu proses yang boleh berjalan dalam satu waktu yang mencegah terjadinya konflik. Nah, struktur dari critical section itu ada pertama ada entry section yaitu untuk proses meminta izin masuk, ada kedua yaitu critical section yaitu proses mengakses resource, yang ketiga ada exit section, proses keluar dan memberi kesempatan, yang keempat ada reminder session, bagian lain dari program. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, syarat sinkronisasi proses. Agar sinkronisasi proses berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru, terdapat beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, mutual exclusion. Itu hanya satu proses yang boleh berada dalam critical section pada satu waktu. Yang kedua, progress. Jika tidak ada progress di critical section, maka proses lain harus bisa masuk tanpa menunggu lama. Selanjutnya, bounded waiting. Setiap proses memiliki batas waktu menunggu, sehingga tidak ada proses menunggu selamanya.
Selanjutnya itu mekanisme sinkronisasi. Untuk mengatur akses ke resource bersama, sistem operasi menyediakan beberapa mekanisme sinkronisasi. Di antaranya adalah mutex dan semapur. Semapur dia berperan untuk mengatur akses dengan nilai counter. Dan tidak hanya satu proses, bisa lebih atau tergantung nilai. Selanjutnya itu terdiri dari binary semapur 0 atau 1 dan counting semapur itu lebih dari 1. Selanjutnya mutex mutual exclusion itu digunakan sebagai kunci, hanya satu proses yang dapat mengakses resource. Yang terakhir, proses lain harus menunggu sampai kunci dilepas. Klasik sinkronisasi. Dalam proses operasi, terdapat beberapa contoh kasus klasik yang sering digunakan untuk memahami masalah sinkronisasi proses, yaitu ada prosedur consumer, dinding philosophers, dan readers. Prosedur consumer yaitu menggambarkan proses yang menghasilkan data dan proses yang menggunakannya. Masalah muncul jika ada pengaturan buffer. Di dinding philosopher ada beberapa proses saling berbagi resource terbatas, sehingga berpotensi untuk mengalami deadlock. Dan readers mengatur akses antara proses yang hanya membaca dan menulis data. Selanjutnya, masalah dalam sinkronisasi. Meskipun sinkronisasi bertujuan untuk menghindari konflik, penerapan yang kurang tepat justru dapat menimbulkan masalah baru, yaitu deadlock terjadi karena dua atau lebih proses saling menunggu resource yang dimiliki satu sama lain, sehingga tidak ada proses yang bisa melanjutkan eksekusi. Dan starvation terjadi ketika suatu proses tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengakses resource karena selalu kalah prioritas. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebelumnya perkenalkan saya Miftahul Siddiq, dan ini sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam dikarenakan kamera saya lagi rusak nih Pak. Nah, jadi untuk kesimpulan ini, jadi di sini dijelaskan bahwa proses synchronization ini adalah bagian penting dalam sistem operasi untuk mengatur jalannya proses yang mengakses resource bersama. Nah, dalam kasus shared resource, yang artinya resource tersebut diakses secara bersamaan, yang tentunya akan banyak proses yang akan mengakses resource tadi. Nah, dan itu otomatis akan menyebabkan kemacetan atau pertabrakan proses. Nah, inilah yang diatur oleh proses synchronization. Yang mana jika tidak ada synchronization, maka proses-proses tadi itu akan terjadi yang namanya race condition, yaitu ketika dua atau lebih proses masuk ke critical section secara bersamaan. Mana critical section ini adalah tahapan dalam sistem untuk pada memanipulasi data, yaitu manipulasi data ini terjadi pada tahap critical section. Nah, jika ada dua atau lebih proses masuk secara bersamaan ke critical section, maka otomatis output datanya itu akan terjadi inkonsistensi. Nah, solusi yang ditawarkan oleh proses synchronization ini adalah ada dua, itu mutex dan semafor. Mutex ini artinya dia ketika sebuah proses masuk ke critical section untuk memanipulasi data, maka critical sectionnya akan di-lock, yang otomatis proses lain tidak akan bisa masuk. Sedangkan semafor ini prosesnya itu akan diurutkan sesuai nilainya. Semafor ini ada dua, yaitu ada binary semafor dan counting semafor. Proses synchronization ini baru dikatakan berhasil jika sudah memenuhi syaratnya, yaitu ada mutual exclusion, ada progress, dan bounded waiting. Mutual exclusion ini untuk menjamin keamanannya, proses ini untuk agar tidak dimacet ke dalam prosesnya, dan bounded waiting ini adalah di saat terjadinya pengantrian maka datanya itu masuk, prosesnya itu masuk satu persatu, tidak ada salib menyalip. Kemudian kesalahan implementasi ini terjadi ketika proses synchronization ini gagal, yang mana menyebabkan dua hal, yaitu deadlock dan starvation. Itu deadlock ini adalah macet total dalam prosesnya, dikarenakan ada satu proses yang gagal tadi. Sedangkan yang kedua ada starvation, yaitu kondisi ketika
terjadi saling menyalip tadi, yang nantinya akan menyebabkan mungkin ada satu proses yang sudah mengantri lama tidak pernah masuk karena dia selalu disalip. Nah, inilah yang dinamakan dengan starvation. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.